Halo semuanya, kembali lagi di vlog Ridho Hanif. Dan kali ini jadi kemarin banyak banget yang nanyain soal Hyundai Santa Fe di Instagram. Ya, jadi kenapa beli mobil ini? Jadi waktu itu kalau misalnya gue kayak pulang kampung atau keluar kota, itu biasanya gue nggak mungkin pakai Hyundai Getz karena terlalu kecil, terlalu sempit, nggak bisa tiduran di belakang. Biasanya pinjem mobil rental Autonet yang lagi nganggur. Tapi kan lama-lama nggak enak juga, soalnya kadang-kadang disuruh pulang gitu. Besok mobil mau disewa, pulang kan gak asik ya. Jadi akhirnya gue kepikiran budget 250 juta maksimal, kira-kira mobil apa yang bisa dibeli. Waktu itu pilihannya Pajero Sport yang tahun 2012-2013, Fortuner, dan Hyundai Santa Fe. Tapi kalau misalnya Pajero Sport atau Fortuner yang generasi sebelum sekarang, itu di Autonet Rent Car masih ada. Jadi biar beda, akhirnya pilihnya ke Santa Fe. Nah, Santa Fe 2013 ini gue dapetin harganya itu 230 juta. Kalau misalnya kalian cari di garasi.id, itu sebetulnya harga 2013 itu masih di atas 250 juta. Cuma karena ini mobilnya platnya A dan orang jarang yang mau, akhirnya gue ambil ini. Tapi emang ada PR-nya. PR yang pertama adalah pajak. Pajaknya baru perpanjang, jadi pas beli langsung perpanjang pajak, itu sekitar 4,6 juta. Habis itu bannya depan udah harus ganti. Sebetulnya bukan ban depan, tapi ban belakang. Ban depannya itu masih baru, cuma bannya yang kurang begitu bagus ya. Ban yang murah. Tapi semurah-murahnya velg 235 5519 itu harganya mahal. Iya, ini bannya itu harganya di atas 2 jutaan rata-rata untuk yang ukuran kayak gini. Jadi kalau misalnya kalian pikir, oh iya punya duit 150 juta, mendingan cari mobil bekas yang mewah gitu daripada beli LMPV macam Expander, Avanza, atau Mobilio. Sebenarnya gini, ada benernya ada salahnya juga. Benernya mobilnya enak pasti, levelnya beda. Tapi salahnya adalah semakin mahal mobil yang kita beli, walaupun kita beli dengan harga murah karena udah second, running cost-nya, biaya servis dan kawan-kawannya itu lebih mahal. Contoh simpel lagi nih, misalkan kalau misalnya beli Avanza atau Expander baru mungkin harga 240 juta, 250 juta. Ini bisa dapat 230 juta kalau kalian beruntung. Tapi ketika udah mulai servis, misalnya gini, ganti olinya itu dia 8 liter sekali ganti oli. Jadi jumlah olinya itu hampir bisa gantiin oli Avanza sebanyak 3 kali, hampir ya. Terus kayak bannya, harga satu bannya bisa beli 4 ban Avanza. Ini harga bannya sekitar 2 jutaan. Kalau di bawah 2 juta biasanya agak berisik dan kurang bagus. Makanya ban yang depannya itu, yang tadinya yang merek kurang bagus itu gue taruh ke belakang. Sekarang jadi lebih tenang, udah nggak berisik dan nggak terlalu keras. Di tol pun juga jadi lebih enak. Terus PR berikutnya adalah lampu. Dia lampu utamanya itu sebetulnya HID dari sananya. Cuma entah kenapa sama yang punya dulu itu udah diganti merek HID lain dan sekarang udah mulai redup. Terus waktu di Jogja gue ganti lampu depan, lampunya aja nggak sama balasnya. Hasilnya lebih terang sedikit, tapi gue tetap nggak yakin karena ganti lampunya bukan yang merek bagus ya. Akhirnya gue ganti Osram. Itu sekitar 1,7, yang Senark yang di atasnya ada yang 1,1, ada yang 1,7. Dan sekarang udah lebih terang lagi. Dan karena mobil ini sering dipakai keluar kota, kayak waktu itu gue udah bawa ke Bali, yang bagian bawahnya udah gue ganti pakai fog breaker juga dari Osram. Sekarang kita ngomongin mesinnya. Nah, pas buka mesinnya itu kelihatan rapi ya, kayak mobil Eropa. Soalnya kalau kita lihat mobil-mobil di kelasnya kayak misalnya Pajero Sport atau Fortuner, pada masanya di tahun yang sama itu nggak serapi ini. Ditambah dia udah punya karet di bagian sini, makanya juga pas kita buka, meskipun udah dipakai kemana-mana, mesinnya tetap bersih, debunya nggak masuk. Nah, ini mesinnya 2200 cc, meskipun 2200 cc tapi tenaganya nggak bisa dibilang main-main, karena tenaganya 197 horsepower dan torsinya itu 445 Nm. Jadi meskipun Pajero Sport dan Fortuner udah ganti mesin dengan mesin modern, tetap belum bisa nyaingin ini. Tapi dia sayangnya FWD. Jadi kalau misalnya torsi kegedean di mesin FWD, tetap rasanya nggak enak. Kalau akselerasi, dia suka ada intervensi dari setirnya, jadi mesti kita tahan. Nah, ngomong-ngomong soal mesin, memang mesinnya tenaganya gede. Biaya servisnya juga lumayan mahal. Kayak misalnya kita mau ganti filter dieselnya, kita nggak bilang filter solar karena nggak diesel solar. Filter dieselnya itu hampir 500.000. Tapi untuk varian yang 2014 atau 2015 gue lupa. Kalau nggak salah yang di sininya ada titik-titik LED DRL-nya, itu dia punya pre-filter solar yang harganya cuma 100.000. Jadi kalau misalnya kita salah isi sama Dexlite biasa atau solar, kita cukup ganti pre-filternya aja 100.000. Nggak perlu harus ganti filter solarnya. Kalau yang ini, salah ngisi BBM harus ganti filter solarnya. Makanya hati-hati dan harus rutin. Karena kalau misalnya nggak rutin terus injektornya kena, itu mahal banget.
Satu injektornya tuh 7 juta kali 4 silinder jadinya ya 28 juta. Memang resikonya tinggi kalau beli mobil kayak gini, kita nggak bisa ngerawatnya atau dipakai sama orang yang agak nakal. Jadi kemarin waktu gue beli itu kilometer 58.000. Terus waktu di Jogja gue servis 60.000, itu sekitar habisnya hampir 5 jutaan juga, sekitar 4,5 juta. Karena mesti ganti ini itu ujung-ujungnya jadinya mahal. Ya kalau misalnya kalian pikir mahal, sebetulnya nggak juga sih. Soalnya biaya servis Fortuner dan Pajero Sport diesel juga segituan. Terus di bagian belakang, dia ini bagasinya sempit banget, tapi bisa dilipat rata lantai sampai ke depan, sampai ke tengah maksudnya. Terus lampunya ini sudah pakai LED, tapi bawahnya belum. Dan di bagian belakang ini sebenarnya polos aja ya, nggak ada yang perlu dibahas. Kayak sensor parkir ada 4, knalpot ada 2, defogger ada, kamera parkir nggak ada. Sama di bagian atasnya tuh ada antena yang bentuknya belum shark fin. Dan antena ini agak ganggu kalau misalnya kita nutupin cover pakai cover mobil. Gue pengen ganti shark fin, cuma gue takutnya sinyal radio jadi nggak bagus. Tapi overall, desain mobil ini oke banget sih kalau menurut gue. Cuma sayang kuncinya masih model begini, belum pakai push start stop engine button. Sekarang kita masuk ke dalam yuk. Sekarang kita masuk ke dalam interiornya Santa Fe. Jadi kalau misalnya kita masukin kunci gitu ya, itu ada suaranya, ding 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 ding. Emang Hyundai itu lucu ya, buat bikin gimmick-gimmick kayak gitu. Terus juga kalau kita lihat speedometernya, sekarang udah jalan 64.000 km. Jadi waktu gue beli Maret sampai sekarang bulan Mei itu udah jalan 6.000 km. Lumayan banyak juga ya. Soalnya sampai Bali dan kawan-kawannya sih. Nah buat kalian kalau misalnya ragu beli mobil, nggak ngerti cara inspeksinya, kalian bisa pakai inspeksi mobil dari garasi.id yang bekerja sama dengan Nawilis. Jadi udah bisa terjamin. Kalau misalnya ada PR segala macamnya, nanti udah ketahuan, kalian bisa tahu apa yang mesti diganti buat servis berikutnya. Mungkin teman-teman kalau misalnya lihat Santa Fe tuh kelihatannya kayak miskin features ya, featuresnya dikit. Tapi sebenarnya nggak juga. Soalnya gini, kalau dibandingkan dengan Mitsubishi Pajero Sport atau Fortuner di tahun 2013, ini kan 2013 ya, ini featuresnya agak lumayan loh. Contohnya, kalau kita lihat MID-nya, dia udah ada MID yang ada grafisnya gitu, meskipun belum berwarna. Terus setirnya, dia sudah punya tilt dan telescopic steering. Tapi Mitsubishi Pajero Sport dan Fortuner yang baru sekarang itu juga sudah punya, tapi yang sebelumnya kan belum. Terus kalau kita lihat AC-nya, dia sudah dual zone kanan kiri seperti Pajero Sport baru. Ya memang kalau ngomongin head unit sedih banget sih. Dia Bluetooth aja nggak ada, cuma ada USB dan MP3. Buat teman-teman pasti suka nanya, head unit Asuka tuh bagus atau enggak sih? Jadi dia bukan head unit Cina, dia head unit dari Taiwan, sebelahnya lah ya. Nah, dia ngasih garansi itu sampai 5 tahun. Dan gue pakai di R3, gue pakai di Getz, itu nggak ada masalah sampai sekarang. Ini garansi 5 tahun. Nah kalau misalnya kalian beli yang bermerek aja, itu biasanya paling garansi cuma setahun. Ini bisa sampai 5 tahun. Dan dia Android based. Secara feature segala macam sama, cuma bedanya dia lebih gede, dia 10 inci, sama dia punya layar udah IPS. Jadi layarnya tuh sama seperti layar handphone dari kecerahannya. Ya enaknya nih ya, kalau udah pakai kayak gini, itu bisa nonton TV digital dengan jernih. Terus kalau misalnya kita nyalain hotspot, kita langsung buka aja Deezer atau Spotify dari sini, atau mau nonton YouTube juga bisa dari sini. Ya karena gue juga agak males bawa mobil segede gini kalau di jalan Jakarta gitu ya. Kadang-kadang kalau supir rental nganggur, gue suruh nyetir, gue di belakang. Makanya gue pasang TV di bagian belakang. Bukan TV sih, layar doang. Layar di belakang ini cuma nge-mirror dari sini. Jadi apa yang ditampilkan di sini akan di-mirror di sini. Jadi nggak bisa dual. Kalau yang bisa itu lebih mahal. Terus di sini, ini gue tambahin tempelan Harman Kardon. Ya, tapi gini, ini audio mobil ini dia kan bilangnya surround sound, tapi suara jelek banget, suara standar jelek banget. Terus udah ganti head unit agak mendingan, ya cuman biar orang ngira itu Harman Kardon beneran. Jadi gue tempelin Harman Kardon sama speaker segala macamnya semua udah gue ganti sama Venom, termasuk sama subwoofer kolongnya, terus sama Pandoranya di bagian bawah sini. Jadi sama persis settingannya kayak di Hyundai Getz, ada stagingnya segala macem. Makanya beberapa orang yang naik mobil ini terus nyetel audionya bilang, ini Harman Kardon ya, keren nih suaranya ya, padahal Venom. Kemudian kita lihat spionnya, dia itu udah pakai elektrokromatik ya, ada auto dim, sama ada kompasnya di bagian sini. Tapi di Santa Fe yang baru itu justru dia malah hilang. Dan sampai sekarang Fortuner sama Pajero Sport belum punya fitur ini. Itu enaknya sih. Terus di bagian sini, yang membuat mobil ini kelihatannya miskin banget sama fitur itu gara-gara banyak tombol-tombol yang kosong. Mulai dari di sebelah kanan sini sampai di sebelah kiri sini.
Kenapa? Karena emang mobil ini itu di luar itu kelasnya sebetulnya sama kayak Harrier, kayak Murano, atau kayak Mazda CX-7 atau CX-9. Jadi kalau di Amerika itu ada Santa Fe Sport yang seperti ini dan Santa Fe biasa yang belakangnya lebih panjang, belakangnya beda. Nah, di sini ini sebetulnya ada fitur-fitur. Kayak contohnya di depan ini ada pengatur buat ventilated seat. Jadi kursinya ini bisa jadi dingin dan bisa jadi panas, seperti Alphard yang terbaru yang waktu itu di review di Autonet Max. Tapi untuk di Indonesia nggak ada. Jelas lah kalau ada harganya berapa, pasti mahal. Terus di sini ini kalau nggak salah buat sensor parkir nyalain matiin ya. Yang ini sebetulnya ada sensor parkir tapi nggak bisa dimatiin atau dinyalain. Jadi otomatis nyala kalau kita pencet mundur. Terus di sininya lagi ada buat auto backdoor. Terus di sini ada buat power backdoor, tapi ya nggak ada di Indonesia. Terus di bagian sini juga ada yang kosong. Kalau di versi Malaysia ini dipakai buat electronic parking brake dan brake hold. Kalau ya versi Indonesia di mana? Jadi rem tangannya ada di kaki. Maksudnya parking brake-nya ada di kaki. Diinjak kayak CR-V yang model sebelumnya. Kemudian kursinya semuanya sudah pakai jok kulit, meskipun jok kulitnya terasa agak licin dan konturnya kurang begitu enak ya. Mungkin nanti kita harus ganti dengan jok kulit yang lain. Dan mobil ini dia sudah punya electric seat. Jadi dia featuresnya udah sama kayak Pajero Sport atau Fortuner yang zaman sekarang, lebih canggih lah ya. Dan ada lambar supportnya di sini, bisa maju mundur, asik ya. Kemudian senderan kepalanya, menurut gue ini agak aneh sih, karena dia tuh agak keras gitu ya, nggak empuk buat disenderin. Makanya gue tambahin beginian, karena senderan kepala bawahnya tuh keras banget. Nah di sini kita dapat lampu ya, sama ada kaca buat dandan. Terus kalau kita ngeliat plafon atasnya, nah ini yang jadi keunggulan Santa Fe. Ini dia sudah pakai panoramic sunroof yang gede banget dan dia bisa dibuka. Jadi nggak cuma sekedar bisa ngeliatin kaca doang. Nah, kalau teman-teman punya mobil yang punya panoramic sunroof, itu kan biasanya kalau dibuka di siang hari itu panas banget kan. Nah, biar nggak panas, ini gua kasih kaca film Solar Guard Platinum LX70 20%. Makanya meskipun dia adem, dia tetap terang keluar karena cuma 20%. Jadi kalau misalnya kalian punya mobil kayak gini, wajib dipasang kaca film, jangan sampai enggak. Biasanya kan cuma depan, samping segala macem, atasnya enggak. Tapi menurut gua atasnya segera dipakai biar pas siang-siang bisa kita buka panoramic sunroofnya. Kalau udah biasa dibuka, ketutup itu rasanya jadi kayak claustrophobia gitu, jadi kayak sempit mobil, padahal mobilnya lega. Kemudian kita liatin dashboardnya, mungkin desainnya bukan selera semua orang. Termasuk gue nggak begitu suka dengan desain dashboardnya, tapi dashboardnya ini gue senengnya adalah dia tuh bahan-bahannya mewah. Kayak contohnya di sini, ini soft touch, di sini soft touch, di sini soft touch. Tapi satu hal yang membuat agak down itu kalau kita pegang setirnya, ini setirnya belum kulit. Untuk yang versi-versi terbaru Santa Fe-nya dia sudah kulit, tapi yang ini belum. Terus kalau misalnya belum kulit ya nggak apa-apa lah ya. Cuma masalahnya ini dipegang itu nggak enak. Jadi ini gue tambahin cover setir lagi. Di setir ini juga ada cruise control di bagian kanan, terus di bawahnya ini buat ngatur MID dari sini. Terus di bagian tempat-tempat penyimpanan, nah ini gue ada yang suka nih. Soalnya dia tuh kayak dikasih rubber lagi bawahnya. Makanya kalau misalnya kita naruh koin di sini, di sini, di sini, atau mungkin di sini, itu nggak akan berisik. Kalau misalnya plastik langsung tring itu nggak, karena di bawahnya dikasih karet semua. Bahkan di sini pun juga ini dikasih karet, ya. Dikasih ginian. Jadi kalau kita naruh barang di sini itu nggak bunyi-bunyi. Nice. Sebetulnya gue agak jarang ngebahas bagian belakang kalau di Owning Experience, tapi kalau di mobil ini kayaknya perlu. Kenapa? Karena dia punya panoramic sunroof yang gede di atas, makanya lampunya pisah ke sini. Terus AC double blowernya dia pindah ke bawah. Tapi di sini AC double blowernya menurut gue rasanya agak kurang kenceng. Jadi kalau misalnya di sini mau kenceng, di depan tuh harus kenceng banget. Nah, saran gue kalau di sini mau kencang, yang di depan itu AC-nya itu kan ada tutupannya ya. Di ventilasinya ada putarannya, itu putaran di ventilasinya dikurangin biar ke belakang lebih kencang. Terus di sini kita dapat colokan 12 volt. Terus kita dapat armrest. Sini ada armrest juga dan ini bisa sliding. Terus di sini bisa recline. Tapi recline-nya nggak banyak. Cuma yang gue seneng dari mobil ini, kayak misalnya waktu itu gue dari Pelabuhan Gilimanuk gitu ya, kan di mobil. Jadi kalau misalnya kalian pengen tidur di mobil, itu diratain aja langsung, dikasih bed cover, kasih bantal, tidur deh. Sama karpetnya di sini, ini gue pakai karpet comfort, jadi rasanya tuh kalau di belakang atau di depan, itu kalau kena lantai itu pengennya lepas sepatu atau lepas sendal. Enak soalnya dipegang. Ini juga bisa kalian beli di Autonet Care. Alah.
sekarang kita mulai jalan aja. Ya, ini diesel, jadi suara mesinnya agak sedikit masuk gitu. Cuma ini udah mendingan sih dibanding mobil di kelasnya. Dan untuk getaran mesin seharusnya bisa lebih halus lagi. Cuma karena ini mobil kan udah 60.000 km, jelas udah gak bisa disamain sama engine mounting yang masih baru. Cuma buat gua ini masih oke. By the way, yang gue suka dari mobil ini, meskipun mobil ini besar, tapi dia punya radius putar yang bagus. Jadi ini kita mau muter balik, dibandingkan dengan mobil sekelasnya, dia oke. Padahal biasanya mobil FWD itu radius putarnya jelek, ditambah dia velgnya 19, gede banget. Cuma dia belum ada kamera mundur, jadi harus agak hati-hati. Dan buat teman-teman yang beli Santa Fe model baru, sekarang udah punya kamera 360 untuk versi yang limited edition. Oh iya, gue juga lupa ngasih tahu kalau misalnya spionnya ini dia sudah ada auto. Jadi kalau misalnya kita kunci, dia bisa langsung otomatis ngelipet. Ini di sini tombolnya. Terus kalau misalnya kita buka kunci, dia tuh ada ininya, ada paddle lampnya. Jadi kalau misalnya kita keluar mobil atau mau masuk mobil, bawahnya ada genangan atau ada sesuatu, kita bisa lihat dulu pas lagi malam. Kita tutup aja dulu ya atasnya, karena nanti muka gue belang. Mobil ini tenaganya enak, suspensinya enak, handlingnya lumayan. Terus juga kalau kita pakai jarak jauh itu luar biasa nyaman ya. Kalau misalnya kita bawa kenceng di tol, itu rasanya benar-benar effortless. Dan dia punya transmisi udah 6 speed tapi belum ada pedal shift. Jadi kalau kita mau engine brake, mau turunin gigi, itu ada mode manualnya dari sini. Terus juga pedal-pedalnya gue ngerasain juga enak. Kayak remnya gitu, dia ada feelingnya. Terus untuk pedal gasnya dia modelnya organ, jadi bisa diinjak rata lantai. Cuma gue nggak suka dari mobil ini, itu turbo lag-nya kerasa banget. Jadi ketika turbonya udah kick in, itu kita kayak langsung mental. Dan yang bahaya itu kalau misalnya bannya itu overspin, dia kehilangan traksi. Sering banget mobil ini kalau kita tarik gitu, dia depannya berdecit. Dan kalau misalnya lagi hujan, lagi jalanan basah, itu spinning, itu setirnya bisa kemana-mana. Dan dia belum ada traction control dan stability control. Makanya buat teman-teman kalau beli mobil beginian atau naik mobil beginian, itu biasa aja nyetirnya, jangan lebay. Apalagi kalau misalnya kalian mau nyusul gitu ya, itu kalau bisa injek gasnya agak ditaker. Dan active eco-nya kalau bisa dinyalain, kayak ini kan lagi dinyalain ya, biar tarikannya itu nggak terlalu liar. Dia belum ada traction control, belum ada stability control, start assist juga belum ada. ABS ada, ABD ada, terus cakramnya juga ada 4, ditambah dia punya airbag yang cuma 2 juga. Ya, cuma memang pada zamannya itu sudah lebih dari cukup. Soalnya 2013 itu rata-rata SUV diesel itu nggak punya 4 buah rem cakram. Kemudian gimana soal konsumsi bahan bakarnya? Diesel 2200 cc ini sebetulnya irit banget. Tapi kalau kita pakai hitungan matematika, sebetulnya mobil ini nggak hemat dari segi keuangan. Iya, meskipun konsumsi bahan bakarnya dia irit, tapi tetap aja Dex itu per liternya 10.000. Jadi kalau dibandingin kita isi solar biasa, itu harganya jauh banget. Dan kalau kita keluar daerah 10.100. Tapi kabar baiknya adalah sekarang Dex itu udah tersedia di mana-mana. Jadi waktu gue bawa ke Bali pakai ini, itu nyari Dex itu nggak susah. Di setiap pom bensin itu yang bagus-bagus rata-rata ada. Buat teman-teman juga kalau misalnya nanya servisnya gimana, kalau gue jujur aja kalau buat mobil sendiri gue biasanya bawa ke bengkel resmi. Termasuk si Gets itu gue bawa ke bengkel resmi buat servis rutinnya. Tapi kalau ada slow moving parts yang harus diganti, contohnya kayak mobil ini gue baru ganti kampas rem depan. Contohnya ini, meskipun pakai kampas rem part 2, asalkan kampasnya bagus punya, walaupun 300.000 sama pasang, gue ngerasa juga remnya masih enak dan nggak bunyi-bunyi. Dan kalau misalnya mau ganti shock breaker, suspensi, terot, long terot dan kawan-kawan kayak kaki, atau mungkin ganti sesuatu di mesin yang agak gede, gue biasanya nggak ke bengkel resmi sih. Kalau bengkel resmi cuma buat yang ya servis rutin aja, servis 5.000, servis 10.000, kelipatan kilometer, meskipun agak mahal tapi lebih terjamin. Apalagi partnya pasti ori. Kalau misalnya part-part yang lainnya gue biasanya keluar karena dari bengkel resmi biasanya agak mahal. Itu sih, tapi ya itu kembali ke preferensi masing-masing. Dan pengalaman punya mobil Korea, sebenarnya spare partnya juga nggak susah-susah banget.
Kita kemana-mana nyari di online segala macam itu sebetulnya banyak yang jual. Cuma untuk beberapa spare part kayak misalnya yang very very slow moving parts, kayak misalnya kita ganti bumper, ganti lampu, ganti apa, itu biasanya emang agak mahal. Oke, jadi itu aja owning experience dari Hyundai Santa Fe. Kalau kalian pengen hunting Santa Fe ini bisa cek di garasi.id, langsung aja ke websitenya. Dan kalau misalkan kalian pengen jual Santa Fe kalian atau misalnya jual mobil kalian juga bisa taruh listing di garasi.id. Dan kalau misalnya kalian lagi buru-buru pengen jual cepat, ada layanan jual kilat dari garasi.id. Oke, itu aja. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like. Dan kalau kalian belum subscribe, segera subscribe dan nyalakan lonceng. Dan buat teman-teman yang udah punya Hyundai Santa Fe, kalian bisa sharing juga pengalaman perawatannya gimana di komentar di bawah. Dan kalau mau tanya-tanya juga bisa komen di bawah. Oke, itu aja dari Hanif. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye!